Kembali di interupsi pemirsa, kita tiba di segmen akhir. Saya akan memberikan kesempatan closing statement pada setiap narasumber. Silakan dari Bung Edi. Oke, silakan dari Bung Edi dulu. Bang Ruki dulu. Bang Edwin, silakan. Baik. Oh, iya. Kalau kami sederhana, sudah ada putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada apapun itu kami maknai sebagai perintah dari Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Sehingga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu sudah punya cukup dasar sebetulnya dalam melaksanakan penahanan sebagai bentuk eksekusi putusan. Sebagai closing statement, pernyataan saya sederhana saja. Sekarang tinggal Kejaksaan Negeri itu mau atau tidak, berani atau tidak. Karena bagi kami ini adalah rangkaian penegakan hukum. Kami nggak peduli dengan apapun latar belakangnya yang mengatakan Sylvester itu di belakangnya ada orang besar atau apapun, enggak. Kami nggak peduli karena bagi kami mau di belakangnya Bung Sylvester atau siapapun itu malaikat sekalipun, ketika hukum yang berbicara maka itu wajib ditaati oleh seluruh pihak. Jadi kami di sini ingin agar aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, ayo dong bekerja, taati hukum, putusan berkekuatan hukum tetap itu ditaati. Maka ini juga suatu bentuk kasih sayang kami. Kami tidak mau kejaksaan ini hanya gara-gara ini akhirnya rusak semua prestasinya. Gitu. Baik. Bu Heru, silakan. Jadi kembali lagi bahwa awal dari kami menggugat adalah karena kita prihatin dan kekhawatiran. Jadi prihatin atas penegakan hukum ini, maka di mana keprihatinan itu gitu kan? Kami sebenarnya juga menyelamatkan kejaksaan sebenarnya. Kenapa begitu? Jadi lepas dari orang besar, orang kecil di belakang Sylvester gitu kan. Kami tidak kenal sama Bang Sylvester juga gitu kan. Jadi kami murni ini penegakan hukum. Jadi jangan sampai kemudian ada apapun itu yang menghalangi proses eksekusi ini. Dan kemudian ada kekhawatiran. Itu kekhawatiran kami ke depan. Jangan sampai hanya gara-gara satu orang di Indonesia ini yang menerima keistimewaan seperti ini, kemudian di kemudian hari ada presiden buruk nih, gitu kan? Ada Sylvester lain nih yang memanfaatkan momen ini menjadikan sebuah jurisprudensi yang itu nggak baik buat kejaksaan sendiri, buat hukum sendiri, buat keadilan sendiri. Jadi kami menjaga wibawa kejaksaan, terus terang, kan seperti itu. Baik, saya sudah tangkap poinnya. Terima kasih. Bung Lecu, silakan. Baik, dari saya adalah yang pertama, saya mau sampaikan lagi secara tegas ya, bahwa putusan telah daluarsa. Saya minta kita, masyarakat, jangan mendesak kejaksaan untuk melanggar KUHAP, yaitu melanggar aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Yang kedua, saya mau sampaikan lagi, 310, 311 pasalnya adalah delik aduan absolut. Harusnya korban yang diperiksa dalam tingkat kepolisian hingga tingkat peradilan. Tapi ini faktanya tidak, berarti ini terjadi ketimpangan dalam memproses suatu proses tindak pidana. Itu saja dari saya. Baik, silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya cuman mau menjawab dulu yang tadi terkait ada orang besar. Ya, percayalah bahwa Sylvester ini sahabat saya. Dia tidak memiliki orang besar di belakangnya. Dia selalu tapi punya sahabat yang baik ya? Ya, saya menyampaikan ini karena saya tahu betul bahwa tidak ada itu istilah backup siapa orang besar di belakangnya, itu nggak ada itu. Tidak ada itu. Saya bisa menjamin itu, ya. Terus kemudian bahwa semua yang kita lakukan adalah upaya-upaya yang dimana sistem hukum kita itu menyediakan. Kalaupun katakanlah teman-teman ini keberatan dengan tidak dieksekusinya, itu haknya teman-teman juga melakukan upaya-upaya hukum. Dan itu disediakan oleh sistem hukum kita. Kita hormati semua apa yang dilakukan teman-teman, apa yang dilakukan oleh kejaksaan, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kami percaya ya bahwa tidak semua satu perbuatan tindak pidana yang memang semestinya harus dilakukan penahanan dan tidak perlu ditahan, itu dipaksakan. Dan kita yakini itu bahwa semua terletak pada teman-teman yang ada di Mahkamah Agung nanti bila mana kita mengajukan PK lagi. Kalau misalkan mengajukan ya. Bahwa kemudian ini daluarsa, biarkanlah teman-teman yang bisa baik itu di Kejaksaan maupun di Mahkamah Agung yang bisa mengartikan dan melaksanakan KUHP sebagaimana mestinya. Artinya yang saya ingin katakan bahwa monggo silakan teman-teman, kita tunggu putusannya bersama-sama, baik penggugat secara perdata dan maupun pra peradilan di
kemudian hari. Bahwa apapun itu kita tetap mendukung kejaksaan, apapun yang dilakukan kejaksaan kita tetap support, bahwa kejaksaan saat ini telah telah berreformasi birokrasinya dengan baik, dan saya yakini bahwa kejaksaan tidak pernah tebang pilih untuk urusan ini. Dan tidak ada orang besar itu, tetap dia sikat. Ya, saya apresiasi terhadap teman-teman. Jadi justru itu. Jadi kalau Abang bilang bahwa kejaksaan sekarang sedang on the track dan naik daun seperti tadi itu dan bagus kinerjanya, justru itu harusnya jangan kinerja kejaksaan yang baik ini yang sudah menorehkan prestasi-prestasi luar biasa, bahkan publik sudah mulai percaya kepada Kejaksaan Agung karena prestasinya di pidana khusus. Bahwa kejaksaan sudah dipercayai oleh satu Dia sudah bagus, jadi jangan dipaksa untuk tabrak aturan. Kejaksaan itu besar, Bang. Saya yang perlu sentimen. Takutnya yang dikorbankan adalah wibawa dari penegak hukum ini. Tidak benar, jangan dipaksa. Kecuali gitu loh. Yang dikorban kejaksaan baru bisa dikatakan dikorbankan ketika dia tidak menjalankan sesuai dengan aturan. Itu pertama. Tetapi kalau dia menjalankan sesuai dengan aturan, ada dasar hukum yang dia melaksanakan itu dan tidak melaksanakan itu kembali pada kewenangan. Intinya begitu. Jadi jangan mendiskreditkan. Sebentar kawan, bahwa Anda mendiskreditkan ketika tidak dieksekusi oleh Sylvester, kejaksaan sudah langsung salah. Tidak bisa begitu dong. Justru KUHAP-nya mengatakan itu, makanya dia tidak melaksanakan. Justru argumentasi Anda keluar dari KUHAP ini, silakan. Bung Edwin, bagaimana? Intinya seluruh statement dan pernyataan Kejaksaan Agung tidak pernah menyatakan bahwa perkara ini tidak bisa dieksekusi. Itu statement resmi dari Kejaksaan Agung. Seorang Kapus Penkum itu kita maknai apa? Itu kan kepanjangan tangan daripada Kejaksaan Agung untuk menyampaikan statementnya. Langsung tuh legit tuh dari Kejagungnya. Ada statement-statement Dia juga tidak bilang akan dieksekusi. Artinya kan begini, mereka punya kewajiban. Sebentar, Bung Edwin, kepada masyarakat bahwa statement terakhirnya itu harus sampaikan. Itu kembali ke kewenangan Kejaksaan Negeri. Oke, selesai. Ya, itu kalau mau diskusi monggo, ya kan kalau ada pertimbangan lain itu monggo. Jadi gini, jangan digiring. Equality berlaku sepakat. Sama aja. Tetapi asas fair. Iya. Untuk kejaksaan. Betul. Nah, kemudian apakah gimana? Poin-poinnya gimana? Sebentar. Jadi semua orang punya di mata hukum adalah sama. Iya, betul. Memang sama. Anda mengatakan bahwa Sylvester spesial. Spesial dia. Anda dikatakan spesial. Eksekusi. Jelas itu KUHAP-nya. Pasal 84 udah jelas itu. Asas fair of trial. Itu penting. Ya. Baik. Harusnya rekan-rekan ini menggugat untuk menghapus pasal 84 itu dulu yang pertama. Baru memaksa jaksa. Baik, kita berharap yang terbaik. Saya sudahi karena waktu kita sudah. Pemirsa, kasus Sylvester belum berakhir. Gugatan terhadap Kejagung bisa jadi mengguncang kredibilitas hukum negeri ini. Ada cerita lebih besar di balik kasus Sylvester Matutina, keadilan melawan kuasa atau kebenaran melawan kepentingan. Saya Cikal Mutazam. Terima kasih, sampai jumpa.